Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini masih melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu yang berjudul Santet Itu Untukku. Tapi cerita ini admin angkat dari Facebook, yang mana ditulis oleh seseorang yang bernama Mbak Yosi. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kami sudah taruh linknya di kolom deskripsi. Bagaimana cerita kelanjutannya? Selamat mendengarkan. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Demikian ucapan Tumin sambil menepuk kaki Mas Aris. Ketika memegang telapak kakinya, Tumin merasakan kaki suamiku seperti berpasir. Padahal awalnya sudah aku bersihkan dengan handuk. Riz, kayaknya ada yang akan keluar. Tak lama Tumin menyiram kaki Mas Aris dengan air mineral. Tiba-tiba keluarlah sesuatu berwarna putih dan sedikit tanah. Ternyata sesuatu berwarna putih itu adalah belatung mayat dan sedikit tanah kuburan. Sontak membuat kami yang melihatnya terkejut. Tapi begitulah santet. Dengan cara gaibnya, sang dukun bisa memasukkan benda atau hewan apa saja ke dalam tubuh target dengan perantaraan jin suruhannya. Dan itu Mas Aris melihat sendiri. Di piring itu terdapat belatung mayat yang jumlahnya banyak sekali. Mereka tak bisa bergerak bebas karena tersiram air. Bapak mertua pun disuruh melihat apa yang keluar dari kaki anaknya. Belatung inilah yang membuat perutmu tidak enak terus, dan tanah kuburannya belum keluar semua. Yang sabar ya Riz, insya Allah kau pasti akan sembuh. Ada sedikit harapan akan kesembuhan suamiku. Setiap hari aku berdoa untuk kesembuhan suamiku. Yos, ini dibuang di tempat air yang mengalir ya. Di saluran pembuangan air pun gak apa-apa. Yang penting mengalir. Aku tinggalkan mereka bertiga. Bergegas menuju dapur untuk membuang belatung mayat yang ada di piring. Bulu kuduku meremang saat membuangnya. Aku baca bacaan semampuku. Bergegas aku kembali ke depan, niatnya menemui suamiku, Tumin dan bapak mertuaku. Bersamaan itu anakku menangis karena haus. Aku masuk ke kamar dan membuatkan susu untuk anakku. Aku mendengar percakapan mereka sudah berakhir. Lalu Tumin pun pamit pulang. Ia berjanji akan kemari lagi untuk mengeluarkan yang ada di perut suamiku. Setelah kepulangan Tumin, suamiku menghampiriku ke kamar. Aku rasakan tatapan mata suamiku kosong, seperti bukan dia lagi. Tapi aku buang jauh-jauh pikiranku itu. Karena kelelahan, suamiku pun menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Keesokannya saat aku sedang menyiapkan makanan untuk suamiku dan anakku, aku mendengar suamiku menelpon seseorang. Aku segera menghampiri anakku yang sudah tak sabar lagi ingin makan. Sekalian aku menyiapkan makan untuk suamiku. Mah, nanti malam ambil uang ke Briling ya. ATM-nya kan disita sama bapak. Biar tak transfer uangnya. Mas Bagus kirim panjer. Keyboard kita mau dibeli sama dia. Aku mengiyakan permintaan suamiku. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku mengajak anak tetangga untuk menemaniku mengambil uang, yang rencananya akan membeli kebutuhan anakku. Aku ajak anakku sekalian jalan-jalan. Selama bapaknya sakit, anakku tidak lagi diajak jalan-jalan. Aku membelikan snack dan juga minuman segar untuk cemilan suamiku. Sesampainya di rumah, aku langsung ke kamar untuk melihat keadaan suamiku. Aku letakkan anakku yang masih ingin bermain di atas tempat tidur. Mas Aris langsung mengajak main anakku. Suara gelak tawanya membuat kami berdua senang mendengarnya. Keesokan paginya, saat suamiku sedang duduk berjemur di depan rumah,
Bang, kalau dapat uang, kasihkan semua sama bapak, nanti dihabiskan sama istrimu. Kalau dikasihkan ke bapak, kan bisa ditabung. Nanti kalau perlu untuk anakmu tinggal minta sama bapak. Bapak mertua mulai membujuk anaknya. Pak, aku udah berumah tangga. Aku yang bertanggung jawab atas anak dan istriku. Gak usah lagi bapak atur. Kalau istriku menghabiskan duit ya biarin aja. Uang aku yang cari kok. Kalau habis uangnya, bisa dicari lagi. Bantah Mas Aris. Ia mulai jengah diatur terus oleh bapaknya. Ya, nanti kalau nggak ada uang, minta uang bapak. Bapak juga butuh uang buat berobat mamamu. Keluh bapak mertua. Selama dari Lajang, kalau mau pergi kemana-mana aja, aku pakai uangku sendiri kok. Aku cari sendiri. Kok bapak pula yang repot? Suamiku berjalan ke kamar dan menjatuhkan tubuhnya di kasur. Aku yang sedang bermain dengan anakku sengaja mendengarkan perdebatan antara bapak dan anak. Aku perhatikan wajah suamiku yang begitu marah. Ada apa lagi sih pak? Pagi-pagi udah berantem. Aku pura-pura tidak tahu dengan pertengkaran tadi. Bapak kesal mah. Masa bapak nggak boleh ngasih uang ke mama? Semua diatur. Kan nggak waras tuh orang tua. Mas Aris meluapkan emosinya dengan suara kerasnya agar terdengar oleh bapak mertuaku yang keras kala itu. Gitupun masih betah dan dipertahankan tinggal di sini. Dari awal mama nggak setuju kita pindah lagi kemari. Bapak bertahan karena mikirin orang tua, tapi yang dipikirkan nggak punya pikiran. Suamiku meraih benda pipi dan memainkan gawainya untuk menetralkan emosinya, hingga akhirnya tertidur. Anakku mulai tertidur juga, hingga aku bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. 2 hari kemudian, sesuai janji, Tumin akan berkunjung ke rumah. Ia membawa istri beserta anak bungsunya. Ia pun memeriksa kondisi suamiku yang kesehatannya semakin menurun. Setelah berkenalan dengan istri teman sekolahku, aku membawa anakku bertemu mereka. Tanpa diminta, Tumin memberikan pagar badan untuk anakku. Takut terjadi apa-apa. Was-was sebagai orang tua pada anaknya itu merupakan hal wajar. Yos, belikan air mineral 2 botol, piring bersih sama 1 siung bawang putih. Aku menitipkan anakku pada istri Tumin. Aku segera menyiapkan segala keperluan pengobatan dan menyerahkan pada Tumin. Selesai itu, aku meraih kembali anakku yang mulai tertidur. Aku membawanya ke kamar dan segera menina bobokannya. Seperti biasa, Tumin mengadakan ritual untuk pengobatan. Suamiku menyuruhku untuk mematikan lampu ruang depan. Aku pun menyaksikan langsung pengobatan suamiku. Aku hanya mendengar nada kaget dari mulut mereka yang melihat apa yang dikeluarkan dari kaki Mas Aris. Setelah semuanya keluar dari tubuh suamiku, Tumin membawa pulang yang sudah dikeluarkannya untuk dikembalikan pada pemiliknya. Bapak mertua juga baru pulang berniaga. Lalu diajaknya mencicipi bakso buatan bapak mertua. Bapak mertua membanggakan bakso buatannya. Padahal resep bakso yang enak seperti sekarang ini semuanya dari suamiku. Karena waktu sudah larut malam, Tumin beserta anak istrinya pamit pulang. Tumin memberi semangat pada Mas Aris dan aku untuk selalu berdoa untuk kesembuhan Mas Aris. Aku membantu Mas Aris berjalan menuju kamar. Gimana tadi pengobatannya, Pak? Katanya mau dikeluarin semua sama Tumin. Rasa penasaranku mulai menguasaiku. Tadi udah dikeluarin, mah. Yang keluar tadi tanah kuburan sama rambut orang bunian. Jawab suamiku. Pikiranku menerawang. Setega itukah orang yang menyantet suamiku? Mama nggak usah khawatir. Tanah kuburan sama rambut orang buniannya udah dibawa sama Pak Tumin. Karena mau dikembalikan ke pemiliknya. Jadi kita tinggal lihat aja siapa yang akan sakit seperti Bapak. Doakan Bapak supaya lekas membaik. Udah nggak betah tinggal di rumah aja. Ada gurat lelah di wajah suamiku menghadapi penyakitnya. Pengobatan dari teman sekolahku, Tumin, telah usai. Suamiku terlihat sehat walau perutnya masih membesar. Aku mulai mengkhawatirkan keadaan Mas Aris. Mendengar kabar suamiku sakit, orang yang kenal dengan Mas Aris mulai berdatangan melihat keadaannya.
Suatu ketika, suamiku mengatakan kalau orang yang membeli keyboardnya akan datang untuk mengambilnya, sekalian melunasi pembayarannya. Bapak mertuaku sengaja tidak berjualan karena tahu suamiku akan mendapat uang dari hasil penjualan keyboardnya. Akhirnya orang yang ditunggu telah datang. Suamiku menyambut mereka yang merupakan teman Mas Aris. Terkejut melihat keadaan suamiku yang juga teman seprofesi yang sekarang tinggal kulit pembungkus tulang saja. Tak lama kemudian teman-teman dari grup entertainmentnya datang menjenguk suamiku. Ada rasa haru saat melihat kepedulian mereka terhadap suamiku. Mereka berbicara tentang masalah sound system yang mereka geluti sampai saat ini. Suamiku memberikan masukan dan arahan agar sound system mereka mempunyai kualitas yang bagus, tidak dianggap remeh oleh orang yang mengundang kita. Sebelum pamit pulang, sebut saja Mas Bagus dan Mas Cenot menyelesaikan sisa pembayaran pembelian keyboard kesayangan suamiku, dan mereka berniat ingin membantu Mas Aris. Mas Cenot membeli kopi hitam, gula, dan rokok sebagai syarat. Aku nggak tahu yang akan dilakukan mereka. Sesekali aku melihat yang mereka lakukan. Ternyata Mas Bagus sedang kesurupan. Aku yang tengah menggendong anakku langsung menuju keluar rumah. Takut terjadi apa-apa. Seusai itu mereka pamit pulang karena melihat Mas Aris tertidur. Aku mengantar mereka sampai depan pintu, sampai mereka hilang dari pandanganku. Pada malam harinya, Mas Aris sedang berada di luar rumah. Terdengar ia sedang berbicara dengan bapaknya. "Pak, ini uang 1 juta buat bapak sebagai ganti uang yang dipakai selama aku berobat. Dan uang 3 juta ini bapak tabung ke rekeningku untuk bayar angsuran bank punyaku." Demikian kata suamiku. "Sisanya dikemanakan? Kamu kasih ke istrimu?" Tanya bapak mertuaku. "Iya pak, dia juga berhak aku kasih uang. Yosi kan butuh pegang uang buat anak juga. Bapak nggak ada hak marah sama Yosi." Suamiku menjelaskan pada bapaknya yang di pikirannya mulai sedikit terganggu. "Kalau mau ngasih tuh ngomong sama bapak. Lebih baik uangnya dikasih ke bapak semua, biar bapak yang bagi." Sudah dijelaskan pun tidak mengerti. Adu mulut pun terjadi. Aku yang sengaja menguping perdebatan antara mereka menjadi kasihan dengan suamiku. Ia terus ditekan oleh bapaknya. Anggapan bapaknya, aku sebagai istri Mas Aris tidak punya hak atas uang itu, karena barang suamiku sudah berada di rumah orang tuanya, menjadi hak milik mereka. Suamiku berjalan memasuki kamar dengan wajah menahan emosi. Aku tahu suamiku sangat tertekan semenjak pindah ke rumah orang tuanya. Kadang aku selalu menyalahkan keputusannya kembali ke rumah orang tuanya. "Pak, tadi Mas Cenot ngapain? Kok buat kopi segala?" Aku teringat tadi siang. "Mas Bagus terawang penyakit bapak. Katanya bapak dikirim santet oleh 2 orang. Sebenarnya santet itu ditunjukkan untuk mama. Tapi karena mama nggak bisa ditembus oleh pengirimnya, santet itu menyerang bapak." Begitu cerita bapak. Ya Allah, kenapa santet itu menyerang suamiku? Kenapa bukan menyerangku? Tak terasa aku menitikan air mata. Andaikan waktu bisa diputar, biarlah aku diserang santet itu, bukan suamiku. Tapi nasi sudah menjadi bubur, hanya menunggu mukjizat dari Allah. Aku meminta kesembuhan suamiku di dalam setiap doaku. Semenjak kejadian itu, aku diusir oleh bapak mertuaku karena soal uang tersebut. Tapi suamiku mencegah agar aku tidak pergi meninggalkan suamiku yang sedang sakit. Kali ini suamiku tanpa perlawanan pada bapaknya. Mendengar aku diusir secara terang-terangan, suamiku berjanji setelah sembuh akan membawaku keluar dari rumah yang aku rasakan seperti di penjara. Akibat tekanan demi tekanan dari bapaknya, suamiku ngedrop dan tidak bisa keluar lagi dari kamar. Untuk mengangkat tubuhnya saja dia sudah tidak sanggup. Suamiku hanya bisa tertidur. Aku langsung menghubungi mamaku dan langsung berangkat menuju rumah besannya. Ketika melihat keadaan Mas Aris, mama tak kuasa menahan tangisnya. Masih diingatan, tahun kemarin masih sehat.
Tapi sekarang Mas Aris terbaring tak berdaya. Ada rencana untuk membawa Mas Aris untuk check up ke rumah sakit. Tapi Mas Aris selalu menolak. Itu yang membuatku kesal dengan sikap suamiku. Untuk sementara, anakku dibawa oleh mama karena tanggal 14 Juni kemarin waktunya imunisasi. Mama dan anakku dijemput oleh cucu mama dari anak yang nomor 2 yang tinggal di Bagan Batu. Sedangkan aku fokus mengurusi suamiku. Aku selalu memenuhi keinginan dia. Pada tanggal 15 Juni, hingga suatu malam saat aku menemani suamiku di dalam kamar. Krek. Mah, seperti ada yang menutup pintu. Kata suamiku. Pintu mana, Pak? Tanyaku. Pintu belakang, mah. Aku mengintip dari pintu kamar dan pintu yang dimaksud dalam keadaan terbuka. Pintunya terbuka, Pak. Gak ada yang nutup. Bulu kuduku meremang. Tadi Bapak lihat ada orang yang lewat terus kedengaran nutup pintu. Suara suamiku terdengar tidak jelas. Melihat tanda itu, aku menghubungi Mama, menceritakan yang baru saja terjadi. Sambil video call, Mama melihat keadaan menantunya yang kondisinya sudah drop. Suamiku meminta Mama dan anakku pulang karena ingin berjumpa. Mama berjanji esok akan pulang bersama anakku. Setelah itu, suamiku tak bisa tidur pulas. Ia membangunkanku hanya karena ingin minum. Untuk bangun saja sudah tidak bisa. Aku berusaha mencari sedotan agar suamiku bisa minum. Itu berlanjut sampai pagi. Pagi itu suamiku membangunkanku. Aku memasak karena suamiku terasa lapar. Dengan cepat aku masak nasi dan sayur. Aku membersihkan suamiku dengan sapu tangan, handuk, dan air hangat. Setelah masak nasi, aku sulangi suamiku dengan hati-hati. Sempat video call dengan anak kesayangannya. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.